Assalamualaikum. Ikutin kegiatan kita hari ini ya, Ma. Jalan-jalan yuk ke Jakarta Escape. Oke, yang pertama kita lakukan adalah membayar parkir. Untuk parkirnya, motor itu dikenakan biaya 5.000, sedangkan mobil itu dikenakan biaya 10.000 saja. Untuk masuk di sini, kita tidak membayar parkirnya tidak menggunakan cash ya, Ma. Kita harus menggunakan QRIS. Jadi sebelum kita masuk, siapkan handphone kita untuk pembayaran menggunakan QRIS. Nah, kita sudah masuk nih, Ma. Kita lihat sebelah kiri ini ada kolam ikan. Sebelum menuju ke parkiran, kita melihat ada kolam ikan. Terus sebelah kanan ada parkiran mobil dan sebelah kiri itu ada parkiran motor. Itu luas banget ya, Ma. Lanjut, kita mau ke jelajah hutan bambu. Kita sudah membeli tiketnya ya, Ma. Tiket masuk di sini untuk weekend itu senilai 37.000, sedangkan hari biasa 22.000. Itu sudah termasuk dapat voucher. Untuk pembayaran weekend 37.000. Untuk voucher masuknya itu 25 masuk wahana. Yang buat masuk hanya 10.000 dan 2.000-nya untuk jaminan ya, Ma. Terus kita pertama masuk di hutan bambu ini vouchernya senilai 25.000. Sudah termasuk voucher yang masuk di harga 37.000 tadi. Jadi kita sudah membayar wahana ini ya, Ma, senilai 25.000. Di sini kita melihat ada kandangnya kambing. Di sini walaupun kita menjelajahi hutan bambu, tapi tidak bambunya saja yang kita lihat. Kita juga di sini disuguhkan dengan binatang-binatang yang jinak ya, Ma. Tapi ada juga yang di luar kandang, tapi dia tidak mengganggu. Lanjut kita ke sini ya, kita ke apa ya namanya? Ini ayam kalkun ya, Ma. Tapi sebelum ayam kalkun saya fokus nih, ada marmut kesasar. Kandang yang marmut ini sebelahan sih sama ayam tadi, ayam kalkun. Sepertinya dia kesasar. Makanya dia sepertinya keluar dari lubang-lubang kawat itu karena badannya elastis ya. Jadi dia bisa keluar. Makanya dia keluar sendiri, padahal temennya ini banyak nanti di kandangnya. Tapi dia keluar sendiri nih, nyasar malah ke kandang ayam kalkun. Sepertinya dia keluar dari kandangnya, makanya dia kesasar ke sini. Lanjut ya, kita mau ke kandangnya nih, kandang ayam kalkun. Kandang ayam kalkun cuman ada berapa? Ada dua tuh. Lanjut kita ke kandang marmut. Nih kandangnya dia tadi tuh yang nyasar satu, ini temennya nih banyak tuh. Tuh untuk marmut ini makannya pelet ya. Di sini disediain kalau mau ngasih makan kita beli itu seharga 10.000 saja per bungkus. Tapi kalau tidak mau beli tidak apa-apa. Marmutnya banyak banget, lucu. Ini marmutnya bebas ya, boleh kita pegang, boleh kita elus, yang penting kita tidak menyakiti mereka. Diliarin seperti ini agar kita bisa berinteraksi lebih dekat, mengelus. Bukan hanya marmut di sini juga ada burung merpati. Burung merpati juga di luar kandang nih, kita juga bisa pegang. Mereka semuanya jinak ya. Nah, kita masuk ke sini tadi sebenarnya sudah dikasih wortel sebanyak 4 ikat karena kita 4 orang. Tapi wortelnya ini bukan buat marmut ya, jadi tidak boleh memberi makan menggunakan wortel. Marmut makanya makan apa ya, seperti biji-bijian gitu sama pelet yang khusus ya. Jadi kita tidak boleh memberinya wortel karena dia tidak memakan wortel.
Tuh kandangnya. Di sini tempatnya sangat bersih, tidak ada sampah karena petugasnya di sini banyak yang menjaganya. Di sini juga kita dilarang membawa makanan. Lanjut ya, kita ke kandang burung. Di sini banyak banget bermacam burung. Saya tidak hafal satu persatu. Ini burungnya banyak nih. Ada yang di kandang, ada yang juga enggak. Seperti merpati tadi, itu tidak di kandang. Kalau ini di kandang ya. Jadi kita bisa ngelihatnya dari luar saja. Ini kandang burungnya berseberangan sama marmut tadi. Lanjut, kita keluar ketemu kambing. Di sini ada kambing dari yang kecil, yang sedang, yang besar. Tuh. Kalau ini kita masuk, setiap binatang itu ada kandangnya ya. Jadi kalau kita masuk, kita harus menutup kembali kandangnya agar kandang yang diliarin di luar kandang tadi tidak bisa masuk ke sini. Nah, kalau kambing-kambing ini boleh kita kasih wortel yang tadi yang kita bawa dari luar. Nah, di sebelahnya itu ada kuda poni. Kuda poninya itu kecil ya, tidak terlalu besar, tapi dia diikat. Jadi aman, tenang saja. Dia tidak akan terlalu jauh menyamperin kita. Tapi ini aman kok. Kita elus-elus dulu kepalanya, aman. Tidak mengganggu selagi kita tidak mengganggu dia ya. Ini kita balik lagi ke kambing tadi karena wortel kita masih banyak. Kita kasih makan lagi nih kambing-kambingnya. Tuh. Ada yang takut. Ini kambing-kambing ini sebenarnya bisa keluar dari ujung sana karena kandangnya tidak ditutup. Ini di sela-sela hutan bambu ya. Ini rindang ini karena kiri kanan itu adalah hutan-hutan bambu. Jadi di sini sangat adem, masih asri. Kandang-kandangnya juga bersih, di sini tidak ada sampah. Tidak bau juga. Di sini sangat adem, sangat bersih. Pohon bambunya banyak tuh, tinggi-tinggi. Jadi suasananya masih asri banget, masih adem banget. Buat santai, buat waktu kita weekend ngajak anak-anak itu cocok banget ya mampir ke sini. Lanjut kita ke kandangnya domba. Sondesip. Ini kandangnya domba. Itu bulunya tebel-tebel banget. Tebel-tebel banget. Sudah itu dombanya juga bersih di sini, putih-putih. Kandangnya bersih. Di sini kalau kita mau pegang juga enak karena sondesipnya sudah bersih-bersih di sini. Tempatnya bersih, kandangnya juga bersih, tidak bau. Ini kita kasih makan lagi ya, wortelnya kita tadi masih banyak, jadi kita kasih makan lagi dia. Kasih wortel lagi. Kepalanya sampai miring-miring tuh. Lanjut, kita menelusuri hutan bambu menuju ke kandangnya reptil. Di sini kandang reptilnya aman ya, karena reptilnya di kandang semua, jadi aman. Sebelum kita menuju reptil, kita masih berjalan di hutan-hutan bambu. Nih, ini tanda menuju ke reptil. Di situ ada ular, ada biawak, ada kadal, ada bunglon, ada apa lagi ya tadi? Dari hewan yang buas sampai hewan yang jinak di sini ada nih, tapi aman kok karena setiap hewan itu ada petugasnya. Nah, sebelum kita menuju ke kandangnya reptil, kita salpok sama burung puyuh. Di sini burung puyuhnya banyak banget. Oh, burung puyuh. Burung puyuh itu kecil ya, tidak terlalu besar seperti anak ayam. Ya, di sini kandangnya luas, bersih. Nah, di sini
tidak hanya ada burungnya, ternyata di sini juga ada telurnya, telur puyuh. Tuh, telur yang biasa dikonsumsi anak-anak, ternyata mereka bisa ngelihat. Ini loh binatangnya yang mengeluarkan telurnya, yang menghasilkan telur puyuh. Seperti ini loh burungnya. Itu juga bisa menjadikan edukasi buat anak-anak ya, Ma. Nih. Tuh banyak. Sini kita masih lanjut ke kandangnya rusa. Kandang rusa. Tuh. Ini namanya rusa tutul. Rusa tutul ini juga bisa keluar ya, bisa jalan-jalan menyamperin kita. Soalnya kandangnya tidak tertutup. Di ujung sana mereka bisa keluar. Tapi ini lagi ada di dalam kandang, di dalam hutan bambu, masih di dalam, jadi kita ngasih makannya masih di dalam kandang ini. Tapi di ujung sana nanti kita bisa memegangnya karena mereka bisa keluar, kandangnya tidak ditutup. Di sini anak-anak masih fokus memberi makan. Karena dia dikandangin, kita harus mendekat lebih dekat buat mengasihnya. Kita terus berjalan menelusuri. Di ujung situ saya salpok lagi sama yang namanya burung ya. Di situ ada burung merak. Saya mau menunggu dia mekar, tapi kok nggak mekar-mekar, ditungguin. Karena burung merak itu nggak setiap saat dia memekarkan sayapnya ya, karena sekalinya dia memekarkan sayapnya itu cantik banget sayapnya. Nih, di bawah ada 2, di atas juga ada 2 burung merak. Nah, di sini kita diganggu sama rusa tutul tadi karena kita masih memegang wortel. Dia ngikutin kita nih. Yang saya bilang tadi, kandangnya tidak ditutup, dia bisa keluar, bisa jalan ke jalan nih. Kita juga bisa memegangnya karena mereka jinak ya. Jadi kita juga nggak takut diseruduk sama rusa. Ya akan mengikuti kita terus selagi kita masih megang wortel. Jadi dia ikutin terus. Tuh, kita udah ada di penghujung, di tempat akhir. Tempat akhir ini adalah kafe, yaitu ada tempat kuda poni, ada domba. Tempat kuda poninya itu bisa dinaikin ya. Ada juga tempat menggambar, tempat bermain game di sini, cocok buat anak-anak. Ya, sekian dulu video kita hari ini. Sampai berjumpa.